Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran kimia kelas 11 IPA. SMA Negeri 1 Kuala Mandor B. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan pergeseran kesetimbangan berdasarkan prinsip Le Chatelier. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Untuk mengetahui arah pergeseran kesetimbangan, kalian harus mengenal dulu prinsip Le Chatelier. Nah, pada tahun 1884, Henry Louis Le Chatelier itu yang berasal dari Perancis mengusulkan konsep kesetimbangan kimia, di mana bunyinya itu yaitu jika sistem kesetimbangan diganggu, kesetimbangan akan mengalami pergeseran untuk melawan gangguan tersebut. Dan jika memungkinkan mengembalikan sistem ke keadaan setimbang. Sehingga prinsip Le Chatelier itu sangat berguna untuk memprediksi efek dari perubahan suhu, tekanan, volume maupun konsentrasi terhadap reaksi kesetimbangan. Sehingga Le Chatelier itu mengembangkannya secara luas di industri kimia sehingga membuat banyak proses kimia berlangsung secara efisien. Prinsip Le Chatelier itu dapat dianalogikan seperti situasi pada gambar ini, di mana ada dua pengulat pada gambar ini kan. Salah satu pengulat itu mendorong lawan, sementara sang lawan itu mencoba menahan dorongannya dan kembali ke posisi semula. Jadi, secara sederhana, prinsip ini bisa dinyatakan dengan kalimat, doronglah aku, maka aku akan mendorongmu kembali. Jadi, mudah kan untuk mengingat apa prinsip Le Chatelier jika dianalogikan dengan dua pengulat pada gambar yang Ibu sajikan ini, yaitu doronglah aku, maka aku akan mendorongmu kembali. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar tersebut adalah gambar orang yang memasak air. Gambar orang yang memasak air ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana kalau air yang dipanaskan akan terjadi penguapan, ya kan? Tapi ketika suhunya kita turunkan, maka akan terjadi pengembunan. Sehingga laju penguapan sama dengan pengembunan, maka itu termasuk contoh reaksi reversibel, dapat balik. Pada kondisi ini, air dalam wujud cair itu tepat berada pada titik transisi atau titik reversibel dengan uap air. Namun ketika suhu sedikit diturunkan, uap air itu berubah menjadi cairan. Dan sebaliknya, ketika suhu sedikit dinaikkan, maka cair akan berubah menjadi uap air. Maka itulah disebut dengan reaksi dapat balik atau disebut sebagai reaksi kesetimbangan. Diingat lagi, jika suhunya kita naikkan, otomatis uap yang dihasilkannya akan semakin banyak. Tapi jika suhunya kita turunkan, ya kan, uapnya akan sedikit yang dihasilkan. Itu berpengaruh pada suhu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga tekanan dan volume. Ini adalah ada contoh reaksi di mana N2 ditambahkan 3H2 menghasilkan 2NH3. Bagaimana jika kita berikan perlakuan tentang konsentrasi? Misalnya, jika konsentrasi N2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3, yaitu di mana NH3 itu adalah di sebelah kanan atau disebut dengan produk.
Kemudian jika NH3 kita tambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2, ya kan? Akan bergeser ke arah N2, yaitu N2 itu ada di sebelah kiri atau yang disebut dengan reaktan. Jadi ada kalimat ibaratnya bahasanya gini, jika aku diberi rezeki, maka aku akan memberi, ya kan? Nah, kemudian jika diberikan perlakuan lagi untuk konsentrasi jika konsentrasinya dikurangi. Misalnya nih, jika konsentrasi N2 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, yaitu ke arah apa? Ke arah reaktan, ya kan? Gini juga kalau misalnya NH3 dikurangi, konsentrasi NH3 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, yaitu produk. Nah, perhatikan untuk reaksi yang di atas, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, di mana delta H-nya di sini bertanda negatif. Artinya kalau dia bertanda negatif itu bersifat eksoterm, melepaskan kalor, ya kan? Nah, kemudian ingat ya, ini kan reaksinya bolak-balik nih, ada kiri ada kanan. Kalau soal pertamanya itu bertanda negatif, artinya menunjukkan kalau ke kanan itu eksoterm, kalau ke kiri itu endoterm, membutuhkan kalor. Nah, sekarang kita beri perlakuan. Nah, jika suhu diturunkan ya, kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Mana tadi eksoterm? Nah, eksoterm itu yang arahnya ke kanan, delta H-nya negatif. Artinya jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm yang melepaskan kalor. Nah, kemudian jika suhu dinaikkan, berarti ada yang membutuhkan, ya kan? Kita beri, ya kan, ada yang membutuhkan. Nah, siapa yang membutuhkan? Yaitu yang bernilai positif. Nah, kalau delta H-nya bernilai positif, itu artinya reaksi bersifat endoterm, membutuhkan kalor. Nah, sekarang bagaimana jika reaksi ini kita beri perlakuan yaitu tekanan? Nah, jika tekanan diperkecil itu sama artinya volume diperbesar, ya. Jadi jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang besar. Tekanan diperkecil sama dengan volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang besar. Nah, perhatikan mana di sini koefisien yang besar. Sebelah kiri itu koefisiennya 2 ditambah 1 sama dengan 3, sedangkan yang kanan koefisiennya itu 2. Artinya berarti jika tekanan diperkecil akan bergeser ke koefisien yang besar, berarti bergesernya ke arah kiri, yaitu reaktan. Tapi jika tekanannya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Nah, kesetimbangan koefisiennya yang kecil itu yang di sebelah kanan, yaitu produk. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.